Zulfi Desri Mulyani, NPM A1F0200023 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas A. Baiklah, hari ini kita akan melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul viskositas. Nah, adapun tujuan pada praktikum kita hari ini, yang pertama itu memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Yang ketiga, itu menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan usul Sparks. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum hari ini, yang pertama 3 buah botol kosong merek bebas. Yang kedua 3 buah kelereng. Yang ketiga benang. Yang keempat cutter. Yang kelima penggaris yang panjangnya 30 cm. Yang keenam stop wool. Yang ketujuh air 500 ml. Yang kedelapan minyak goreng 500 ml. Dan yang terakhir sabun cuci piring merek bebas 500 ml. Langkah pertama, timbang dulu kelereng untuk mendapatkan massa kelereng. Didapatkan massa kelereng 10 gram. Catat pada tabel pengamatan. Langkah kedua, ukur bagian tengah kelereng atau diameter kelereng menggunakan gunung. Selanjutnya, gunting benang dan ukur panjang benang menggunakan pinset. Didapatkan diameter kelerengnya yaitu 5 cm. Langkah ketiga, isi 1 botol air yang berisi 500 ml air, kemudian gunting menggunakan cutter pada ketinggian 1 cm di atas cairan. Didapatlah seperti ini. Kemudian, timbang massa botol kosong yang digunakan salah satu dari 3 botol kosong yang kita gunakan. Kita timbang. Didapatkan massa botolnya itu 10 gram. Kita catat pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya, timbang massa botol yang berisi air. Kita timbang. Didapatkan massa air 500 gram. Selanjutnya, isi 2 botol lainnya yang masing-masing berisi minyak goreng dan sabun cuci piring. Selanjutnya, timbang massa kedua botol yang berisi cairan ini dan hasilnya nanti dicatat pada tabel pengamatan. Baik, kita timbang untuk minyak goreng dan sabun cuci piringnya. Kita timbang dulu yang minyak goreng. Didapatkan massanya itu 4,80 gram. Nah, untuk langkah selanjutnya, hitung ketinggian cairan pada masing-masing botol. Kita mulai untuk yang minyak itu ketinggian cairannya 15,5 cm. Yang sabun cuci piring
mengisi tabel pengamatan 8.1 itu masukkan kelereng ke dalam botol yang berisi air sambil menekan tombol stopwatch. Kemudian berhentikan tombol stopwatch setelah kelereng mencapai dasar botol. Kita mulai. 1, 2, 3. Kemudian untuk mengambil kembali kelereng yang di dalam botol itu menggunakan sendok, usahakan air tidak ikut terambil. Yang kedua kita mulai. 1, 2, 3. Didapatkan waktu 0,27 sekon. Tabel pengamatan 8.2 itu menggunakan minyak goreng. Sama langkah kerjanya seperti yang dilakukan pada air tadi. Kita mulai. 1, 2. Didapatkan waktu 0,40 sekon. Selanjutnya yang kedua. Didapatkan waktu 0,40 sekon. Langkah yang ketiga kita mulai. 1, 2. Didapatkan waktu 0,40 sekon. Nah, untuk tabel pengamatan 8.3 itu masih menggunakan kelereng tapi menggunakan cairan atau fluidanya yaitu sabun cuci piring. Kita mulai. 1, 2. Didapatkan waktu 0,54 sekon. Untuk yang kedua kita mulai. 1, 2. Didapatkan waktu 0,54 sekon. 3. Didapatkan waktu 0,54 sekon. Nah, dari percobaan yang telah dilakukan didapat tabel pengamatan 6.1, tabel pengamatan 6.2, dan tabel pengamatan 6.3. Nah, untuk tabel pengamatan 8.1 itu massa kelereng yang kita timbang 10 gram. Dan untuk tabel pengamatan 2 juga 10 gram kelerengnya, dan untuk tabel pengamatan 8.3 itu juga 10 gram massa kelerengnya. Nah, untuk diameter kelerengnya itu yang didapatkan setelah diukur menggunakan benang dan diukur benangnya di penggaris itu 5 cm. Nah, untuk volume kelerengnya itu 8,295 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 atau sama dengan 0,00008295. Nah, untuk mencari volume kelereng kita bisa menggunakan rumus V sama dengan 4/3 PR pangkat rumus V sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Nah, di mana kita harus mengetahui dulu diameter atau keliling kelereng dan jari-jari dari kelereng dengan
untuk mencari R-nya itu menggunakan rumus keliling sama dengan 2πr. Nah, di mana R-nya itu kita telah ketahui itu adalah 1,256. Untuk mencari R dengan menggunakan rumus ini tadi. Jadi kita ubah kesatuan SI atau satuan internasional menjadi 1,256 dikali 10 pangkat min 2 meter pangkat 3. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus 4/3 PR pangkat 3 sama dengan 4/3 dikali pi-nya 3,14 dikali R-nya 1,256 dikali 10 pangkat min 2 pangkat 3 didapatkan 8,295 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Nah, untuk massa jenis kelereng itu kita bisa menggunakan rumus Rho sama dengan M per Pi, di mana massa kelereng tadi itu adalah telah diketahui 10 gram. Kita ubah dulu ke satuan SI menjadi kilogram, yaitu 1000 kilogram. Jadi 1000 kilogram dibagi, di mana volumenya tadi sudah kita ketahui, dibagi 8,295 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 sama dengan ini nih 1000 nih bisa 10 pangkat min 3 kilogram dibagi 8,295 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 sama dengan 1,205 dikali 10 pangkat min 9 meter pangkat 3 atau 0,00000001205. Jadi 5 kali 10 pangkat 4 kilogram dibagi 5 kali 10 pangkat 5 sama dengan 0,1 kilogram per liter. Nah, pada saat kita melakukan percobaan menggunakan massa jenis air dengan volume air 50 ml atau cairannya yang disebut fluida, ketinggian cairannya itu adalah 15,5 cm. Ketinggian kedua juga 15,5 cm, ketinggian ketiga juga 15,5 cm. Nah, waktu yang didapatkan pada saat kelereng menumbuk dasar botol itu yang pertama 0,33 sekon, yang kedua 0,28 sekon, yang ketiga 0,33 sekon. Nah, untuk kecepatan relatif bola terhadap fluida kita bisa langsung saja menggunakan rumus ketinggian cairan dibagi waktu terukur. Jadi didapatkan pada percobaan itu yang pertama 46,96, yang kedua 55,35, yang ketiga 46,96. Nah, dari hasil kecepatan relatif bola terhadap fluida didapatkan ralat mutlak, ralat nisbi, dan tingkat ketelitian untuk kecepatan relatif terhadap fluida. Nah, untuk ralat pada tabel 8.1 itu telah kita ketahui bahwa kecepatan relatifnya yang pertama 46,96, yang kedua 55,35, yang ketiga 46,96. Nah, untuk mendapatkan X barnya kita tinggal membagikan sigma xn dibagi n, di mana n itu adalah jumlah pengamatan, di mana sigma xn itu adalah jumlah keseluruhan ini. Jadi jumlah ini 149,27 dibagi dengan 3. Jadi didapat hasil 49,75.
Nah, untuk mendapatkan X dikurang X bar itu tinggal kita mengkurangkan X ini dikurangkan dengan hasil X bar. Yang pertama itu didapat min 3, yang kedua 5,6, yang ketiga min 3. Jadi didapat jumlah X dikurang X bar ini, sigma X dikurang X bar ini adalah min 0,4. Nah, untuk X dikurang X bar kuadrat itu tinggal mengkuadratkan X dikurang X bar ini. Jadi min 3 pangkat min 3 kuadrat, 5,6 kuadrat, min 3 kuadrat. Jadi didapat 9, 31,36, 9. Nah, untuk ralat mutlak, ralat nisbi dan tingkat ketelitiannya itu untuk ralat mutlak menggunakan rumus delta X sama dengan sigma menggunakan rumus delta X sama dengan akar sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Jadi didapat akar di mana sigma X dikurang X bar kuadrat tadi adalah 49,36. Jadi 49,36 dibagi N-nya 3 dikurang 3 dikurang 1, 3 dikurang 3 dikurang 1 itu kan 6. Nah, jadi akar 49,36 dibagi 6 itu didapatkan akar 8,22. Jadi didapat hasil delta X-nya itu ada. Nah, untuk ralat nisbi itu kita tinggal membagikan hasil delta X tadi dengan X bar tadi. Jadi 1,69 dibagi dengan 49,75 didapatkan ralat nisbinya 0,03. Dan untuk ketelitiannya itu 100% dikurang dengan ralat nisbi tadi 0,03. Jadi didapatkan hasil 99,97%. Nah, untuk tabel pengamatan 8.2 yaitu cairan fluidanya menggunakan cairan atau fluidanya itu minyak goreng, volume minyak gorengnya itu sama 500 ml, tapi massa minyak gorengnya itu berbeda yaitu 4,80 gram. Nah, untuk tabel pengamatan 8.2 dengan cairan atau fluidanya minyak goreng yaitu volume minyak gorengnya 500 ml. Nah, untuk massa minyak gorengnya itu 4,80 gram. Didapatlah massa jenis minyak goreng itu dengan membagikan massa minyak goreng dengan volume minyak goreng menggunakan rumus Rho sama dengan M per P sama seperti tabel pengamatan 8.1 tadi. Didapat hasil 9,6 dikali 10 pangkat min 4. Nah, pada percobaan dengan menggunakan minyak goreng yaitu ketinggian cairan atau fluidanya 15,5, yang kedua 15,5 juga, yang ketiga 15,5. Nah, waktu yang terukur yang didapatkan pada saat kelereng menumbuk dasar botol pada minyak goreng itu didapatkan waktunya sama yaitu 0,40 sekon. Nah, untuk kecepatan relatif bolanya dengan menggunakan rumus yang sama pada tabel pengamatan 8.1 tadi yaitu dengan membagikan ketinggian cairan dengan waktu terukur. Jadi didapat karena waktu terukurnya sama dan ketinggian cairannya sama, jadi kecepatan relatif yang didapatkan juga sama yaitu 38,75 meter per sekon. Nah, untuk ralat mutlak, ralat nisbi dan tingkat ketelitiannya sama menggunakan rumus yang digunakan pada tabel pengamatan 8.1 untuk mencari ralat dan ketelitian. Itu didapatkan pada kecepatan relatif bola, ralat mutlaknya 0, ralat nisbinya 0, dan tingkat ketelitiannya adalah 100%. Nah, untuk tabel pengamatan 8.3 dengan cairan atau fluidanya yaitu sabun cuci piring
dengan volume sabun cuci piringnya sama 500 ml. Massa sabun cuci piringnya setelah ditimbang itu yang didapat 5,30 gram. Massa jenis sabun cuci piring sama dengan menggunakan rumus Rho sama dengan M per P, di mana massa sabun 5,30 gram diubah dulu ke kilogram satuan SI, dengan volume sabun cuci piring 500 ml diubah juga ke satuan SI yaitu liter. Didapatlah massa jenis sabun cuci piring 1,06 dikali 10 pangkat min 4. Nah, untuk ketinggian cairan pada tabel pengamatan 8.3 yang cairan atau fluidanya sabun cuci piring itu didapatkan ketinggiannya sama 15,5, yang kedua 15,5, yang ketiga 15,5, dan waktu yang terukur itu 0,54 semua untuk waktu yang terukur. Untuk kecepatan relatif bola terhadap fluida otomatis sama karena waktu terukur dan ketinggian cairan yang juga sama. Dengan menggunakan dengan cara ketinggian dibagi waktu itu didapatkan hasil yang sama juga, yaitu 28,70 meter per sekon. Nah, untuk ralat mutlak, ralat nisbi dan ketelitiannya sama menggunakan rumus ralat dan ketelitian pada tabel-tabel sebelumnya, yaitu didapatkan ralat mutlaknya 0, ralat nisbinya 0, dan ketelitiannya adalah 100%. Nah, untuk pertanyaan percobaan pada modul praktikum fisika dasar yang berjudul viskositas itu, yang pertama, sebutkan dan gambarkan gaya-gaya yang dialami kelereng ketika berada dalam fluida. Nah, hubungan gaya-gaya yang dialami kelereng-kelereng ketika berada dalam fluida itu gaya pada benda yang jatuh dalam fluida, yaitu gaya berat atau W, kemudian gaya ke atas atau FA, dan gaya gesek atau Stokes atau Fs. Semakin besar nilai kekentalan fluida, maka akan semakin besar nilai koefisien viskositasnya, sehingga akan semakin lambat gerakan pada benda. Nah, gaya gesek yang bekerja pada suatu benda yang bergerak relatif terhadap suatu benda fluida akan sebanding dengan kecepatan relatif benda terhadap fluida, dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Selain itu, gaya gesek juga terdapat arah gaya F yang berbanding terbalik dengan kecepatan atau V. Nah, gaya yang bekerja pada kelereng di dalam fluida, gaya ke atas atau FA, adalah gaya angkat ke atas pada kelereng. Pada percobaan ini, FA ini gaya ke atasnya lebih kecil dari massa jenis kelereng atau Rho massa jenis kelereng, sehingga menyebabkan kelereng tenggelam di dalam fluida. Untuk gaya Stokes atau gaya hambatan adalah gaya hambatan yang dialami partikel kelereng untuk dapat mengendap atau melaju di dalam suatu fluida. Nah, gaya hambatan sebanding dengan koefisien viskositas. Selanjutnya, gaya berat atau W merupakan gaya berat pada benda yang arahnya berbanding terbalik dengan gaya ke atas, dan gaya Stokes namun berbanding lurus dengan gaya gravitasi bumi. Seperti ini bayangan rumusnya dan maksud dari gaya-gaya yang telah dijelaskan tadi. Pertanyaan yang kedua itu, berapa nilai koefisien kekentalan zat cair atau viskositas ketika
jenis cairan. Nah, berdasarkan hasil percobaan, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk kelereng mencapai dasar botol itu lebih cepat ketika berada dalam air dibandingkan ketika di dalam minyak goreng ataupun sabun cuci piring. Nah, hal ini membuktikan bahwa kecepatan suatu benda bergerak di dalam fluida ditentukan oleh kekentalan fluida itu sendiri. Semakin kental fluida, maka akan semakin lambat gerakan benda di dalam fluida tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin cair fluida, maka akan semakin cepat gerakan benda di dalam fluida tersebut pula. Nanti akan saya tayangkan untuk yang nilai koefisien kekentalan zat cair atau viskositas beserta rumusnya dan jawabannya. Untuk pertanyaan ketiga, itu jelaskan kesalahan yang mungkin terjadi dalam percobaan. Nah, kesalahan yang mungkin terjadi pada percobaan itu adalah kesalahan ketika membaca massa pada timbangan, kemudian kurang teliti dalam perhitungan sehingga bisa menyebabkan data kurang valid. Baik, itu saja praktikum fisika dasar kita pada hari ini mengenai viskositas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.